Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Masya Allah ingin mempresentasikan hasil analisis bangunan-bangunan yang lama yang ada di Kota Malang. Berikut ini adalah nama-nama yang ada di kelompok Masya Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah rumah sakit dari Lafete yang merupakan rumah sakit tertua yang ada di Kota Malang. Jadi rumah sakit PT Perkebunan Persero atau Persero Lafete didirikan pada tanggal 9 Desember tahun 1918 atas prakarsa para pengusaha perkebunan besar yang tergabung dalam sebuah yayasan bernama yang tertera dalam PPT berikut. Yayasan tersebut membeli tanah sawah seluas 19.535 meter dan tanah pekarangan seluas 7.870 meter di daerah Celaket, Malang. Di atas tanah tersebut dibangun gedung yang selesai dan mulai digunakan pada tanggal 9 Desember tahun 1918 dengan nama Lafayette Clinic. Nama tersebut diambil dari nama ketua yayasan, yaitu nama yang sudah tertera dalam PPT tersebut. Dengan adanya nasionalisme oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dan perkebunan milik Belanda, maka pada bulan Mei tahun 1958, Lafayette Clinic diambil alih oleh Pusat Perkebunan Negara yang lama. Pada tanggal 7 Januari tahun 1961, Lafayette Clinic diserahkan oleh ketua yayasan yang namanya sudah tercantum dalam PPT tersebut kepada Pusat Perkembangan Negara yang baru, cabang Jawa Timur, dan selanjutnya dinamakan Rumah Sakit Lafayette. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada analisis dari gaya arsitektural Rumah Sakit Lafayette ini. Gaya arsitektural dari Rumah Sakit Lafayette ini adalah gaya arsitektural kolonial modern, yaitu sebuah pertentangan yang ditujukan oleh arsitek Belanda atas gaya arsitektur Empire Style. Hal ini dikarenakan di Belanda gaya arsitektural Empire Style ini berkembang di Prancis dan tidak banyak yang menyukai gaya arsitektural ini. Kemudian ada pula gaya arsitektural Art Deco, yaitu gerakan desain yang populer di tahun 1920 hingga 1939, yang mempengaruhi seni dekoratif seperti arsitektur, desain interior, dan desain industri, maupun seni visual seperti seni fashion, lukisan, seni grafis, dan film. Art Deco merupakan gabungan dari beberapa gaya dan gerakan pada awal abad ke-20-an, termasuk konstruksionisme, kubisme, modernisme, dan Bauhaus, dan Art Nouveau, dan futurisme. Saya Siti Zulfarehana akan menjelaskan tentang sejarah Stasiun Kota Baru Malang. Pada 1940, Stasiun Kota Baru dibangun kembali di tempat yang berbeda dengan konsep yang berbeda. Sesuai rencana dari Ir Herman Thomas Karsten, perencanaan Kota Malang pada saat itu, stasiun ini dibuat seperti stasiun di kota-kota besar Eropa yang terletak di pusat kota, lengkap dengan jalan kembar dari stasiun menuju alun-alun Tugu dengan taman di tengahnya. Bangunan Stasiun Kota Baru dibuat dengan arsitektur gaya kolonial modern alias New Bowen. Ciri bangunan ini memiliki atap putih, volume bangunan kubus, atap datar, dan gavel horizontal. Rancangan ini dibuat langsung oleh Landgebouwdienst, Jawatan Gedung Negara. Sementara itu, perancangan teknisnya berpatokan pada karya J. van der Ebe yang dilakukan oleh Jawatan Kereta Api. Untuk pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh sebuah perusahaan biro tersohor dengan pelaksanaan bangunan dan perancangan bernama Algemene Ingenieurs and Architects AIA. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis gaya pembangunan Stasiun Kota Malang.
Dapat dilihat dari bentuk bahwa stasiun ini terinspirasi dari gaya bangunan Nieuwbouwen, yang mana Nieuwbouwen adalah gaya arsitektur yang diperkenalkan kepada Indonesia pada abad ke-19 sampai abad ke-20 sebelum Perang Kedua. Nah, gaya arsitektur ini adalah pencampuran antara gaya arsitektur modern awal seperti rasionalisme dan gaya Art Deco dengan elemen arsitektur. Ada beberapa aspek yang merujuk pada gaya arsitektur Nieuwbouwen. Beberapa darinya dapat dilihat dari tampak depan stasiun. Tampak depan stasiun mempunyai gaya arsitektur Art Deco dengan banyaknya penggunaan balok-balok kaca yang kemudian digunakan sebagai pengganti jendela yang memaksimalkan cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya dapat kita lihat dari atap datar yang putih. Nah, atap datar putih ini juga sangat terinspirasi dari gaya Nieuwbouwen, dari gaya Art Deco, yang mana atap datar warna putih yang ada di stasiun merupakan arsitektur lokal yang membuatnya berbentuk miring. Gaya arsitektur Eropa akan memberikan bangunan atap dan berbentuk datar dan berwarna putih untuk memantulkan cahaya panas yang diterima dari atap ini. Selanjutnya, bentuk bangunan yang kubus. Bentuk bangunan kubus inilah yang membedakan gaya arsitektur Art Deco dengan Nieuwbouwen, yang mana Art Deco membuat sisi bangunan berbentuk melengkung, Nieuwbouwen akan memberi bangunan sisi kubus. Gaya arsitektur ini lebih mencondong ke gaya arsitektur lokal yang mementingkan bentuk dari bangunan dibanding fungsi bangunan. Selanjutnya, teras yang luas. Teras dari stasiun Kota Malang yang berbentuk luas ini terinspirasi dari gaya bangunan leluhur arsitektur Eropa, yaitu Romawi kuno. Dan yang terakhir ialah terowongan bawah tanah. Terowongan bawah tanah ini memiliki aspek baru yang ada di stasiun Kota Malang, yang mana pembuatan ini dilakukan pada masa Perang Dunia Kedua, tentu saja karena ketakutan rasional yang pengeboman kota. Oleh karena itu dibuatlah terowongan di bawah tanah dari beton untuk menahan ledakan bom. Ditambah kedap gas beracun. Lorong bawah tanah ini berfungsi sebagai penghubung antara peron satu dengan peron lainnya. Institut Keperguruan Ilmu Pendidikan Malang. Cikal bakal Universitas Negeri Malang adalah perguruan tinggi pendidikan guru atau PTBG di Malang Raya yang diresmikan oleh Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 18 Oktober 1954. Pada awal pendiriannya, perkuliahan diselenggarakan di gedung SMA Tugu. Setahun kemudian, tepatnya sejak tanggal 20 Juni 1955, PTBG memiliki gedung sendiri yang di bekas Hotel Splendid yang terletak pada Jalan Tumapel 1 Malang. Pada tahun 1958, atas jasa wali kota Malang saat itu, Sarjono, lembaga ini mendapatkan sebidang tanah untuk membangun kompleks kampus yang terletak di Jalan Semarang 5 Malang. IKIP Malang diubah menjadi Universitas Negeri Malang pada tahun 1999. Kemudian pada analisis bangunan kota, terdapat adanya dua gaya arsitektur. Yang pertama, ada gaya arsitektur transisi. Nah, gaya ini merupakan aliran gaya arsitektur dari gaya arsitektur Indische Empire menuju arsitektur kolonial modern. Arsitektur ini berlangsung pada abad 19 hingga awal abad 20. Di antara tahun 1890 hingga sampai 1915 karena pengaruh modernisasi dalam masyarakat. Yang kedua, adanya kolonial modern. Nah, menurut Handino tetap pada tahun 1993, arsitektur modern ini merupakan salah satu sebuah protes yang dilontarkan oleh arsitek Belanda sesudah tahun 1900 atas gaya Empire Style. Baik, presentasi kami sudah selesai terkait dengan hasil analisis kami terhadap gedung-gedung bangunan lama yang ada di Kota Malang. Dari presentasi kami mengharapkan para penonton bisa mengambil pelajaran dan lebih mengetahui sejarah-sejarah yang sangat berharga yang ada di Kota Malang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami ada salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.